doara. Supaya kita balas itu tadi lagu bahasa Tobelo itu. Doara, artinya kita semua adalah hidup dalam persekutuan penuh persaudaraan dari bermacam-macam suku toh, dari bermacam-macam daerah. Dan karena itu jika engkau temukan saudaramu dari berbeda sukumu, sampaikanlah salam kepadanya, Wolo. Begitu ya? Wolo. Wow, ini luar biasa. Jika engkau telah menyatakan pernyataan-pernyataan ini dan hidup dalam hatimu, maka engkau tidak akan pernah bersentuhan dengan musuh. Sebab semua orang adalah saudaramu. Itukah yang torang suka? Atau torang mau supaya yang lainnya menjadi musuh? Orang Tabaru sudah mengikatkan diri dengan orang Sahu. Orang Tabaru sudah mengikatkan diri dengan orang Jawa. Ibu Sedete. Ya toh? Ada satu Tabaru masuk dengan orang Sahu. Dia selupa DP suku. Orang Sanger juga sudah mengikatkan diri dengan orang Sahu. Tidak ada lagi perbedaan. Semuanya telah diikat dalam satu persaudaraan yang hidup dalam Kristus. Bukan soal pernikahan, tetapi betul-betul kita diikat dalam keyakinan terhadap Tuhan. Ya toh? Jadi pendeta kawin dengan orang Sahu bukan dipersekutukan karena suka sama suka, bukan. Tapi mereka dipersekutukan oleh Tuhan dalam hidup sebagai satu keluarga. Dulu sebelum orang-orang percaya kepada Kristus, kita semua ini berbeda. Kita suku Sahu-Sahu. Kita orang Tobelo-Tobelo, dan karena itu orang Tobelo dan Galela pada saat melihat kalau kapal layar Venice dulu, dari jauh saja mereka bisa mengejar untuk membunuh. Mereka orang apa? Orang Buton, orang Madura, ya kan? Karena mereka bukan saudara. Tetapi sekarang apakah pembunuhan semacam itu bisa lagi? Tidak. Mereka telah diikat dalam satu persaudaraan. Kita tidak akan lagi menikmati perbedaan yang keras. Kecuali di dua jemaat dalam satu gedung ini. Itu? Ini kan aneh tapi nyata ini. Iya toh? Satunya mau yang ini, satunya mau yang itu. Pilihan yang begitu sulit. Tidak apa-apa. Tetapi ingat bahwa mereka adalah saudaramu. Silakan. Kita tidak boleh bermusuhan. Nyatakan terus kasihmu kepada mereka bahwa mereka adalah saudara kita. Yang tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Kasihi mereka. Mereka boleh membenci kita, tetapi kita tidak boleh berbagi kebencian. Kita harus tetap berbagi kasih. Tapi muka-muka ini apakah terus mengasihi? Kadang-kadang dia paitua dia marah sampai sudah rampung. Ya, ada yang suka marah-marah paitua? Berhenti. Jangan terlalu marah-marah paitua. Paitua juga ada yang marah-marah paitua? Ada? Resepnya sesekali coba di saat istrimu tidur. Lalu kalau orang belum tidur, lihat istrimu yang sedang tidur. Lalu renungkan, istrimu itu apakah darah dagingmu? Istrimu itu apakah saudaramu? Istrimu itu apakah orang tuamu? Atau dia orang lain yang mengikhlaskan diri mendampingimu sampai ke kubur? Papa mama sampai ke kubur. Siapa yang bisa tidur di atas ranjang dengan kita? Istri. Apakah saudaramu? Bukan.
Mengapa engkau tega menyakitinya? Ya. Suamimu apakah orang tuamu? Bukan. Apakah saudaramu? Bukan. Apakah ada hubungan darah? Bukan. Tetapi dia satu-satunya orang yang merelakan dirinya mendampingimu sampai ke kubur. Apakah masih engkau tega marah-marah tiap hari? Masih mau marah? Tidak harus. Ya kan? Nanti kalau sosaki baru baku tunjuk kasih sayang. Karena seharusnya di tempat tidur. Terlambat. Ya toh? Apalagi kalau mati baru menyesal, menangis seolah-olah belum puas. Memang belum puas, harusnya sampai tua sama-sama. Tapi selagi sama-sama marah melulu. Belajar menyesal jika engkau marah terhadap pasanganmu. Sebab jika engkau marah, engkau akan kehilangan kebahagiaanmu. Hilang kah terada? Hilang. Sama juga dengan hidup kita dengan orang lain yang ada di sekeliling kita. Mereka adalah saudara kita. Saat kita susah, mereka itu akan datang ke kita. Amin. Coba kalau orang mati, datang ke terada? Datang. Karena mereka adalah saudara-saudara kita yang pasti peduli dengan keadaan kita. Dan karena itu jangan pernah menabur kebencian dan kemarahan pada orang-orang di sekeliling. Tetapi taburlah kasih sayang kepada mereka yang ada di sekelilingmu. Sebab mereka itu juga yang akan dipakai Tuhan untuk melihat engkau saat susah. Di samping saudara-saudaramu. Di samping seisi rumahmu. Mereka itu yang akan datang. Jadi tak usah babakalai. Gereja ini bertanggung jawab untuk memancarkan kasih Allah dan bukan kebencian. Gereja ini perlu membagikan kasih dan bukan kemarahan. Kekasan kekristenan kita adalah mengasihi dan mengampuni, bukan membenci. Jadi kalau ada yang masih baku benci, bye-bye. Pulang kong, batunduk kepala ke bawah, minta Tuhan kuatkan kita supaya kita bisa mengampuni dan mengasihi. Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan mestinya harus menggunakan filosofi louhu. Bulu toh, ya kan? Louhu bulu kan? Artinya apa? Jika kita memperhatikan dengan baik, bambu atau bulu itu di pinggiran sungai tidak akan pernah kita lihat dia akan anyor sendiri-sendiri. Kalau anyor-anyor bersama. Meskipun saat tertentu dia harus bergesekan satu dengan yang lain sampai dengan terluka akibat karena goncangan angin keras. Dia akan bergesekan. Tetapi satu pun batang bulu tidak akan terangkat dari tempatnya. Dia tetap bergandengan tangan. Dia merasa dia harus sama-sama dengan teman yang lain. Itu juga yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bahwa mereka harus dianggap penting bersama-sama dengan kita. Mereka juga sama pentingnya dengan saya di hadapan Tuhan. Dan karena itu saya harus sama-sama dengan mereka. Kalau saya menginginkan kasih Tuhan, mereka juga menginginkannya. Kalau saya menginginkan supaya mereka mengasihi saya, sama juga mereka menginginkan supaya saya mengasihi mereka. Sama. Dalam bahasa Tubilo, odora obaliara, kasih dan pemerahan itu harus dilakukan. Sebab kalau tak ada, hidup dengan permusuhan.
Kita semua telah disatukan Tuhan menjadi satu tubuhnya dari berbagai-bagai perbedaan. Sama dengan pasangan suami istri, dari dua orang yang hidup secara berbeda dan perbedaannya sangat luar biasa. Ya kan? Tahu bagaimana? Maitua tara beda. Karena beda dia jadi maitua, kalau sama tara mungkin semua bencong habis tuh, tahu? Ya kan? Maka mati bukan jadi almarhum atau almarhumah, tapi kalau mati jadi aluminium. Mau? Kalau mau silakan. Carilah identitas yang begitu supaya mati jadi aluminium. Ya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih beroleh kasih karunia Tuhan, dan untuk itu kita hidup. Dan jika kasih karunia Tuhan masih diperuntukkan bagi kita, Tuhan menginginkan supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Janji itu harus dilakukan supaya ketika kita melakukannya, maka semua orang milik Tuhan itu menjadi satu di dalam Tuhan. Tidak ada lagi bedanya. Kalau bahasa Paulus tadi, tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, orang bersunat atau tidak bersunat. Semuanya telah satu di dalam Kristus. Jadi sebentar ini orang dari Sidodadi misalnya, bukan lagi orang Sidodadi saja, tetapi mereka adalah saudara-saudara kita dalam Kristus yang harus ditopang. Ya kan? Mudah-mudahan sebentar bisa bawa 10 juta dari sini. Apakah ngaun kurang berkat? Kurang atau banyak? Banyak. Cuma orang ngaun salah atur. Ya kan? Salah atur itu bagaimana? Kalau maitua minta, laki-laki bilang tarada. Tapi kalau beli cap tikus ada. Ya kan? Kan salah atur berarti kan? Tapi maitua juga kadang-kadang orang ini pebamba foya bahaya lagi. Paitua bilang papa itu sotarada, tapi dorang pesimpanan itu bahaya. Oh, dorang basimpan luar biasa, tapi dorang cara itu menguntungkan rumah tangganya. Bagus. Cuma tak usah kasih bafoya paitua atau kalau masih ada. Ya kan? Paitua garam so habis, padahal doi masih ada itu. Gitu. Tapi itulah keunikan istri-istri kita. Mereka menyimpannya dengan baik supaya menjaga saat kita kekurangan, mereka akan ambil dari situ. Betul ya? Kan ibu-ibu pesimpanan begitu. Jaga kasih foya apa itu karena simpan toh. Ya kan? Tak apa-apa. Kasih foya 10 kali juga tak apa-apa. Asal untuk kepentingan rumah tangga. Cuma kadang-kadang ini dong bafoya, basimpan juga tapi dong pakai di tempat lain. Nah ini jangan. Kalau pakai tempat lain jangan, ya kan? Harus dipakai untuk seisi rumahmu. Itulah sebabnya kasih karunia Tuhan itu tak pernah putus untuk seisi rumah kita dalam persekutuan dengan Kristus. Jika suamimu bekerja dan mendapatkan berkat, itu tandanya Tuhan telah menghitung untuk seisi rumahmu, bukan untuk dirimu sendiri. Jangan bangga seolah-olah, wah ini kita usaha, jadi kita tidak perlu kasih 100% untuk istri. Tidak. Karena saat engkau peroleh itu Tuhan telah menghitung-hitung untuk seisi rumahmu. Demikian juga istri. Ketika engkau dapat berkat, Tuhan telah menghitung dengan suami dan anak-anakmu. Jangan main sendiri, ya kan? Gitu, harus diperuntukkan untuk kebahagiaan sisi rumah. Dan karena itu bagi saya ngaun ini sangat luar biasa berkat. Begitu toh? Kak pernah kurang? Kalau pernah kurang pulang tarusa Kristen lagi. Ya toh? Tapi tidak pernah berkekurangan. Saat engkau
betul-betul tidak berdaya, saat engkau betul-betul mengalami ketiadaan sesuatu, di situ Tuhan taruh. Sehingga tidak pernah kosong. Ya toh? Jadi majelis, so ada yang susah? Kalau ada yang susah berhenti jadi majelis. Artinya apa? Kasih Tuhan demikian hebat dan luar biasa. Dan karena itu mari kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Hebat. Tuhan itu Tuhan itu ajaib. Tuhan itu hebat dan luar biasa untuk umatnya. Hanya terkadang orang kepala batu. Ya kan? Kepala batu. Tapi yang hadir ini kan kepala batu. Yang di luar sana masih kepala batu. Artinya yang hadir ibadah itu. Ya toh? Kalau yang hadir ibadah itu tandanya kepala batu. Artinya mereka selalu saja bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. Dan karena itu memang sebagai orang-orang yang telah dicintai Tuhan, telah dikaruniakan Tuhan banyak berkat, kita patut menunjukkan hidup seturut dengan rancangan-rancangannya. Kalau Tuhan meminta kita supaya mengasihi orang lain, supaya kita satu dalam tubuh Kristus penuh persaudaraan, maka kita juga harus melakukan itu. Jika Tuhan meminta kita supaya kita doa, kita menyatu dalam persaudaraan dalam berbagai-bagai perbedaan, harus kita lakukan itu. Orang-orang yang tidak kita kenal lalu Tuhan bilang, hei itu saudaramu, maka sapalah mereka wolo. Panggillah mereka sebagai saudaramu. Undang mereka ke dalam hidupmu sebagai saudara. Supaya tidak ada lagi perbedaan. Amin. Amin.